Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Waduh. kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Tita Siamiati, lalu ada Kak Seni Aprilia, Kak Novita Sari, Kak Tamam, dan Kak Jumar Abdillah yang tidak bisa hadir dalam diskusi kali ini. Dan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Arif Teguh Nugroho SEMM. Di sini kita akan menjelaskan tentang gambaran dan pengetahuan secara umum tentang pengendalian risiko, yaitu tentang pengertian risiko, metode pengendalian risiko, pentingnya pengendalian risiko bagi perusahaan, teknis dasar pengendalian risiko, mempersiapkan dan rencana pengendalian risiko. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu pengertian risiko. Pengertian risiko adalah seperangkat metode di mana perusahaan mengevaluasi potensi kerugian dan mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman tersebut, yang melibatkan identifikasi faktor risiko potensial dalam operasi perusahaan, seperti aspek teknis dan non-teknis dari bisnis, kebijakan keuangan, dan masalah lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan perusahaan. Lanjut, akan dibacakan oleh Kak Seni Aprilia. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Tita. Metode pengendalian resiko. Pengendalian resiko juga menerapkan perubahan proaktif untuk mengurangi resiko di area ini. Pengendalian resiko dengan demikian membantu perusahaan membatasi aset dan pendapatan yang hilang. Pengendalian resiko adalah komponen kunci dari protokol manajemen resiko perusahaan. Dalam hal pengendalian resiko, langkah pertama adalah penilaian aset perusahaan. Ada beberapa langkah yang saling bekerja sama untuk mencegah perusahaan dari kerugian. Eliminasi risiko paling diutamakan, tetapi tidak dapat bekerja di semua kasus, sehingga ada substitusi risiko dan isolasi risiko yang diterapkan. Baik, Mbak Tita, saya persilahkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Novita Sari. Dipersilahkan. Makasih, Kak Tita. Lanjutkan sekarang teknik dasar pengendalian dasar risiko. Yang pertama ada penghindaran risiko atau risk avoidance. Strategi ini menghilangkan risiko sepenuhnya. Oleh karena itu, strategi pengendalian risiko pertama yang biasa dipikirkan adalah penghindaran. Yang kedua, pencegahan kerugian atau loss prevention. Strategi ini mengakui adanya risiko dibandingkan menghindarinya sepenuhnya, sambil berusaha mengurangi kerugian yang diakibatkannya. Yang ketiga, pengurangan kerugian atau loss reduction. Sebuah strategi yang disebut migrasi kerugian, mengakui kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari risiko dan juga risiko itu tersendiri. Baik, Kak Tita, makasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Tamam. Dipersilahkan. Untuk masalah mempersiapkan rencana pengendalian risiko, langkah pertama adalah satu, bangun konsultasi dan komunikasi yang efektif. Tempat kerja yang aman lebih mudah dapat dicapai ketika pemberi kerja dan karyawan saling berbicara tentang potensi masalah dan bekerja sama untuk mencari solusi. Langkah yang kedua adalah mengalokasikan tanggung jawab. Seorang yang memiliki manajemen dan kendali tempat kerja harus dapat memberikan tanggung jawab untuk mengelola persiapan dan implementasi rencana dan pengendalian risiko yang sudah diterapkan. Yang ketiga adalah langkah pengaturan kerja. Semua rencana pengendalian risiko dapat disiapkan untuk sejumlah area kerja. Hari ini membantu dalam penanggulangan. Langkah keempat adalah modifikasi bahaya. Bahaya adalah sesuatu yang berpotensi menyebabkan cedera, sakit, atau penyakit, misalnya
desain tempat kerja yang kurang baik atau buruk. Yang kelima adalah langkah menilai risiko. Setelah membuat daftar kemungkinan risiko di suatu perusahaan, harus menilai risiko dan mencari tahu bagaimana setiap bahaya dapat terjadi atau menyebabkan kerusakan dan keselamatan kerja. Ini membantu untuk memutuskan dalam pengendalian risiko dari bahaya yang terjadi. Langkah keenam adalah kendali risiko. Setelah mengidentifikasi bahaya atau risiko yang ada, serta menilai dan memprioritaskan risiko yang akan timbul, maka perusahaan harus mulai menerapkan tindakan pengendalian risiko sesuai dari identifikasi dan penilaian yang sudah ditetapkan di langkah itu. Terus selanjutnya silakan moderator. Baik, terima kasih Kak Tamam. Jadi kesimpulannya yaitu bisnis pada masa modern akan menghadapi berbagai macam rintangan, pesaing dan potensi bahaya dalam operasionalnya. Tindakan pengendalian risiko sangat penting untuk pencegahan kecelakaan dan kerugian pada suatu perusahaan. Mereka menyediakan semacam jaring pengaman dan mengidentifikasi, mengendalikan, dan mengurangi risiko yang ada dalam suatu organisasi. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa bertanya di grup diskusi WhatsApp. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.